wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arshada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa maradatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah di Masjid Jami' An-Nahl. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini, salat kita, zikir kita, tilawah kita, iktikaf kita mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan berkah waktu ini, berkah masjid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan yang ada sakit di antara kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Al-Jawahirul Uluhiyah Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, meneruskan daripada penjelasan hadis yang ke-18. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdullah bin Muhammad al-Jaradani ad-Dimyati rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi ma wa bi ulum wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang setengah daripada penjelasan hadis Nabi yang mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Sedikit kita baca hadisnya. Al-hadits bin Asyar an Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sekarang kita tuliskan wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan hapus perbuatan dosa daripada perbuatan. Nah, di sini dikatakan wa adbi sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kaswa dan batin seperti sedekah, waswalatin salat, wasawmi puasa, wastighfar membaca istighfar, wa dzikri dan zikir, wa ghairi dzalik, amal-amal baik yang lainnya. Tamhuha ay tamhul hasanatu as-sayyi'ah. Perbuatan baik akan hapus yang namanya perbuatan buruk. Ay tuziluha, perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan buruk.
Wa tudhibuha min suhufil malaikah haqiqatan. Akan menghilangkan perbuatan baik, akan menghilangkan perbuatan buruk ya. Dosa-dosa yang buruk akan dihapus min suhufil malaikah, dari catatan malaikat. Haqiqatan, dengan sebenar-benarnya. Wa sayi'atu syamilatun li saghirati wal kabirah kama huwa zahirul hadis. Perbuatan buruk itu mencakup dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, kalau kita lihat dari zahirnya hadis itu. Karena Nabi mengatakan wa adbi sayi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Enggak mengatakan kecil wala besar. Nah, kalau zahirnya hadis mencakup dosa kecil dan juga dosa besar. Lakinnal hasanata bin nisbah ilal kabirah at-taubah minha. Akan tetapi kebaikan yang dinisbatkan kalau dosa yang besar, kebaikan tersebut yaitu dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Fala yukaffiruha ghairuha minal a'mal. Karena dosa-dosa yang besar itu enggak bisa dihapus selain daripada bertaubat. Walaupun amal-amal baiknya enggak bisa dihapus dosa-dosa, kecuali dengan yang namanya taubat. Ya, taubat kalau memenuhi daripada 3 syarat yang dikatakan taubatan nasuha. Yang pertama an-nadam, yaitu menyesal ya, telah melakukan ya, dulu ya, dia telah melakukan dosa, dia menyesal. Kemudian yang kedua ikhlas, sekarang dia enggak melakukan dosa itu. Kemudian yang keempat al-azam alla yamut bila dari, yang akan datang dia enggak akan melakukan dosa ya, yang dulu ya, karena dia melakukan dosa dia menyesal. Sekarang dia enggak melakukan dosa itu lagi, kemudian yang akan datang dia enggak melakukan dosa sambil lisannya membacakan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hakullah ya. Kalau hakul adami ya, kita meminta maaf kepada orang yang kita ganggu. Itu dikatakan yang namanya taubat. Ruya diriwayatkan anna rajulan yusamma Nabhan at-Tamma radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat Nabi, diriwayatkan bahwasanya ada seorang dari sahabat Nabi yang bernama Nabhan. Tamar ini penjual tamar, penjual kurma. Radhiyallahu taala anhu. Kanat lahu hanun. Yang mana Nabhan ini mempunyai hanun, warung atau toko, bukan hanun. Yabi'u fihi tamrat. Yang mana dia itu menjual kurma. Faja'athu imra'atun ajnabiyatun hasna kasdari minhu tamrat. Kemudian datang seorang perempuan yang cantik ya, ke toko daripada Nabhan untuk memberi kurma. Faqalaha, kemudian tertarik ini Nabhan kepada perempuan yang cantik tersebut. Lalu dia mengatakan, inna dakhilal hanut ma huwa khairun min hadha. Sungguhnya di dalam toko ada yang lebih bagus dari kurma yang di depan toko tersebut. Karena ada yang lebih bagus, perempuan itu masuk ingin melihat kurma yang ada di dalam. Falamma dakhalat, ketika perempuan itu masuk ke dalam toko tersebut, asaba minha ma yuhibbu rajul min imra'atihi min adh-dhammi wat takbir ghaira annahu lam yujami'ha. Setelah itu masuk perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut dipeluk, dicium oleh Nabhan at-Tamar, tapi enggak sampai berhubungan. Tsumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sadar. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni usibtu haddan fa aqimhu alayya. Ya Rasulullah, saya telah melakukan sudah sampai batasan untuk dihad. Fa aqimhu alayya, maka tegakkanlah had untuk saya, hukumlah saya. Fa arada anhu, Nabi berpaling. Ya, seakan-akan enggak mau mendengar daripada perkataan Nabhan tersebut. Faqala lahu Umar radhiyallahu taala anhu, laqad sataraka Allah law satarta nafsak.
Kata Sayyidina Umar, Allah telah menutup dosa kamu, aib kamu. Kalau kamu tutupi daripada aib kamu, dosa-dosa kamu, jangan kau buka aib kamu. Nggak ada yang tahu dosa, cuma kamu sama perempuan aja. Jangan kau buka daripada dosa kamu sama aib kamu. Tapi karena dia mempunyai tekad, ini Nabhan, pengen dia benar-benar menyesal telah melakukan tersebut. Tsumma karrara lahu dzalika Nabhan miraran. Kemudian berkali-kali mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah, ya, tolong tegakkan hak untuk saya, tegakkan hukuman untuk saya. Berkali-kali. Wa huwa yuridu anhu, tapi Nabi tetap berbalik. Hatta dzakara lahu al-qisah. Ya, karena dia berkali-kali. Lalu Nabi katakan, "Bagaimana cerita?" Kemudian diceritakan oleh Nabhan. Karena hanya memeluk dan juga mencium, enggak sampai berhubungan, enggak sampai berzina. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tawadda wudu'an hasanah. Kalau gitu engkau berwudu dengan wudu yang bagus, memenuhi daripada syarat, rukun dan juga adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Fatawadda. Kemudian Nabhan ini wa shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu turunlah ayat fanazala qauluhu ta'ala wa aqimis sholata tarafayn nahar. Tarafayn nahar buruan ya. Kalau ghadi wal asya, ujung daripada siang, yaitu masuk daripada subuh, zuhur dan juga asar. Wa zulufan minal lail, masuk daripada maghrib dan juga isya. Innal hasanat yudhhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan buruk, perbuatan baik, yudhhibun as-sayyi'at, bisa menghilangkan perbuatan buruk. Az-dzunubu saghair, maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil. Perbuatan baik contohnya apa? Kas-shalawatil khamsi, seperti salat lima waktu. Dengan kita salat 5 waktu, maka dosa-dosa kecil akan terhapus. Faqala rajul, lalu orang itu Nabhan ini mengatakan, alihada, ya Rasulullah, apakah untukku ini ayat ini turun? Atau al-hasanat, kebaikan-kebaikan, perbuatan kebaikan itu bisa menghapuskan yang namanya berguru. Apakah khusus untukku aja? Dosanya diampuni. Lalu Nabi SAW mengatakan, li jami'i ummati, untuk seluruh umat. Siapapun yang melakukan kebaikan, perbuatan kebaikan, maka akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Wa warada, disebutkan juga di riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Rasulullah SAW telah berwudu. Tsumma kemudian Nabi mengatakan, man tawaddaa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu dengan wuduku seperti ini. Tsumma shalla dhuhra, setelah itu dia salat zuhur. Ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina salatihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu antara zuhur dan subuh. Antara subuh zuhur, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma shalal asra, ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina salati zuhur. Kemudian dia wudu dengan wudunya Nabi, setelah itu dia salat asar, maka akan diampuni antara dari zuhur dengan asar. Kemudian tsumma shalal maghrib, ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina salatil asr. Kemudian dia wudu dengan wudu seperti wudunya Nabi. Setelah itu dia sholat maghrib, maka akan diampuni oleh Allah antara asar dan maghrib. Tsumma salat isya, ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina salatil maghrib. Kemudian dia salat isya, dia wudu seperti wudu Nabi. Setelah itu dia salat isya, maka akan diampuni oleh Allah dosa antara maghrib dengan isya. Tsumma la'allahu an yabita lailatuhu yatamarrab. Kemudian di malamnya dia menginap sambil dia berbaring, atau yang tamarrab bisa juga berguling-guling. Setelah dia tidur di malam hari, in qama, dia bangun. Jika dia bangun, fatawaddaa, kemudian dia berwudu. Wa shalla subha, kemudian dia salat subuh. Ghufira lahu ma bainaha wa baina salat isya.
maka antara isya dan subuh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sungguhnya perbuatan baik, salat ini akan menghapuskan yang namanya dosa-dosa yang sebelum. Ini juga dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Di antara salat 5 waktu, kemudian di antara Jumat dengan Jumat, di antara Ramadan dengan Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma, akan dihapuskan dosa di antara kedua tersebut selama dijauhkan yang namanya dosa-dosa yang dosa-dosa yang besar. Kemudian wuru yang diriwayatkan anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inni al-mampu. Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang besar. Ya Nabi, famada yaquluhu anni, bagaimana saya mengampuni dosa? Faqala dzambuka a'dzam am samawat. Lalu Nabi katakan, dosa kamu itu lebih besar apa langit yang lebih besar. Lalu orang ini mengatakan, dzambi a'dzam, dosaku lebih besar dari langit. Lalu Nabi mengatakan, dzambuka a'dzam amil kursi, dosa kamu lebih besar atau kursi yang lebih besar? Faqala dzambi a'dzam. Lalu orang ini mengatakan, dosaku tetap lebih besar daripada kursi Allah. Faqala dzambuka a'dzam amil arsy, dosa kamu lebih besar atau arsy Allah lebih besar? Faqala dzambi a'dzam. Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada arsy Allah. Saya takut kepada Allah. Faqala dzambuka a'dzam am Allah, maksudnya afu. Apakah dosa kamu lebih besar atau maafnya Allah yang lebih besar? Lalu orang ini mengatakan, afullah a'dzam. Oh, dosa maafnya Allah lebih besar daripada dosa. Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi SAW mengatakan, alaikal jihad fisabilillah. Kalau gitu engkau jihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inni liman ajbanun nas. Ya Rasulullah, ini saya ini adalah orang yang paling pengecut, orang yang paling jujur, pengecut, penakut saya. Gak berani saya untuk yang namanya jihad di jalan Allah. Laula anna ahli tunisuni idza kharajtu lailan ma kuntu af'alu. Ini saking pengecutnya nih. Dia ini mengatakan, kalau seandainya keluarga saya gak menenangkan saya jika saya keluar di malam hari, maka saya gak akan keluar. Saking pengecutnya, keluar malam hari aja dia gak berani. Kecuali dia tenang dulu sama keluarganya, gak apa-apa, baru dia keluar. Bagaimana kalau gitu, kalau kau gak berani untuk berjihad, alaika bisyam, hendaklah kamu berbuat. Lalu orang ini mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma asbab min khubsin qad. Ya Rasulullah, saya gak bisa kenyang dari roti sama sekali. Saya gak kuat yang namanya berpuasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, alaika bisalah fi jawfil. Kalau gitu engkau salat di malam hari, insyaallah dosa kamu diampuni. Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, laula anna ahli yughiduni li salati subhi bakuntu laha. Ya Rasulullah, kalau seandainya keluarga saya enggak bangunin saya untuk salat subuh, maka subuh saya lewat. Jangankan di malam hari, di tengah malam. Salat subuh aja kalau enggak dibangunin saya lewat, apalagi salat di malam hari. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum hatta badat nawajidu, sehingga teriak dan gigi daripada seri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, alaika bi kalimatain khafifatain ala lisan. Hendaklah kamu selalu mengucapkan 2 kalimat, khafifatain ala lisan, yang ringan dengan lisan. Taqilatain fil lisan, tapi berat di lisan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Habibatain ila rahman, 2 kalimat ini disenangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa 2 kalimat? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. 2 kalimat ini sangat ringan di lisan,
sangat berat timbangannya nanti di akhirat, tapi disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kalimatani habibatani lir rahman khafifatani 'ala lisan thaqilani fil mizan subhanallah bihamdihi subhanal azim. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh Imam Bukhari di hadis yang paling terakhir. Ya, hadis yang terakhir riwayat dari yang ditulis oleh Imam Bukhari yaitu hadis subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Wa fil hadis disebutkan juga dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah salata marrat. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali fi yaumihi, pada hari itu. Setiap hari kita baca la ilaha illallah sebanyak 3 kali, kanat lahu kaffarah likulli dzambin asabahu fi dzalika. Maka kalimat la ilaha illallah yang dibaca 3 kali itu menjadi kafarah, penghapus setiap satu dosa yang dia lakukan pada hari itu. Dengan dia membaca tahlil la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Wa warada, disebutkan juga dalam riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ma min rajulin yatatahhar, barang siapa seorang yang dia bersuci dari rumahnya, fa yuhsinu tuhur, dia perbagus bersucinya, dia bagus wuduknya, thumma ya'mid ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia datang ke masjid dan dia bersandar ke satu masjid dari masjid-masjid ini, illa, kecuali kata Nabi, kataballahu lahu bi kulli khatwah hasanah, Allah akan catat setiap langkah menuju masjid ini satu kebaikan, wa yarfa'u biha darajah, dan setiap langkahnya Allah angkat untuknya satu derajat, wa yahuttu biha khati'ah, dan setiap satu langkahnya Allah akan hapus yang namanya satu keburukan. Wa'lam, ketahui annal hasanat minha ma yukaffiru dzanba sabiq dunallahi kasawm yaum ashura. Ketahuilah bahwasanya di antara perbuatan-perbuatan baik, di antaranya ma yukaffiru dzanba sabiq wallahi, bisa dihapuskan dosa yang lalu, tapi enggak menghapuskan dosa yang akan datang. Dengan dia melakukan kebaikan, dosa yang lalu diampuni, tapi dosa yang akan datang jadi diampuni. Tasawuf yaum Asyura, seperti puasa hari Asyura. Karena dengan puasa di Asyura pada tanggal 10 Muharram, maka akan dihapus dosanya selama 1 tahun yang lalu. Hanya 1 tahun yang lalu. Fa innahu mukaffirun lidzunubi sanatin madiyah. Sungguhnya dengan dia berpuasa Asyura, maka akan dihapus mukaffirun lidzunubi sanatin madiyah, dosa yang 1 tahun yang lalu. Wa minha, dan di antara perbuatan-perbuatan baik, ma yukaffiru dzanba sabiq wallahi, bisa menghapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang. Dia belum melakukan dosanya akan datang, tapi sudah akan diampuni oleh Allah. Yaitu kasawm yaum Arafah, seperti puasa hari Arafah. Fa innahu, sungguhnya puasa Arafah mukaffirun lidzunubi sanatil madiyah wa sanatil mustaqbalah. Karena dengan dia berpuasa hari Arafah, maka akan dihapusi dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Karena akan dihapusi dosa 2 tahun, yaitu dosa yang lalu dan atiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Hatta, sehingga lau fa'ala dzamban, ini dosa kecil bukan dosa besar. Kalau dia melakukan satu dosa, lam taktubul malaikah alaihi, maka malaikat tidak akan mencatat dosa untuk. Kenapa? Karena dia telah berpuasa hari Arafah. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan gaulilah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, ay jamil ma'ruf, kamulatafah, saling berlemah lembut satu sama lain, wa talaqati wajhin, dengan wajah yang berseri-seri, wa badril ma'ruf, dengan melakukan yang namanya kebaikan, wa kaffin adza, kemudian juga mencegah yang namanya keburukan. Fa inna fa'ila dzalik, sungguhnya orang yang melakukan itu dengan akhlak yang bagus kepada orang, yurjalahu fi dunya al-falah, maka diharapkan di dunia itu keberuntungan.
Wa fil akhirati al-fawz bin najah wan najah. Sedangkan di akhirat nanti dia itu akan selamat dan beruntung. Di dunia dia beruntung dengan orang yang berakhlak baik, dan di akhirat dia akan selamat. Ruya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidaklah suatu yang diletakkan di mizan Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat daripada akhlak yang bagus. Tidak ada sesuatu nanti yang diletakkan di mizan Allah yang paling berat melebihi daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa inna sahibal husnil khuluq la yablugh darajata sahibis salah was tawbah. Sesungguhnya orang yang mempunyai akhlak yang bagus, maka dia akan sampai kedudukan orang yang ahli salah dan ahli tawbah, ahli puasa. Walaupun dia itu salatnya yang wajib sunnahnya enggak terlalu banyak, tapi akhlaknya baik. Juga puasa juga enggak banyak, tapi akhlaknya baik. Dia nanti kedudukannya seperti mereka yang ahli salah wa ahli tawbah. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nas al-jannah. Pernah Nabi SAW ditanya tentang orang yang paling banyak masuk surga. Bagal, lalu Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bagal sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlak. Bagal sallallahu alaihi wasallam, afdal ma utiyal mar'u al-khuluqul hasan. Paling afdal sesuatu yang diberikan, ya Allah anugerahi kepada seorang tersebut, yang paling afdal itu apa? Al-khuluqul hasan, akhlak yang bagus. Wa anil Hasan radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, man a'ta husna surah, man utiya husna surah, barang siapa yang diberikan oleh Allah wajah yang tampak, wa khuluqan hasanah, dan dia mempunyai akhlak yang bagus, wa zaujatan salihah, mempunyai istri yang salihah, faqad utiya khairid dunya wal akhirah, maka dia telah dianugerahi oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Wa ruya diriwayatkan bi sanadin hasan, dengan sanad yang hasan, anil hasan an jaddil hasan, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan dari Al-Hasan. Hasan yang pertama adalah Ibnu Sahal. Wa tsani Al-Hasan yang kedua Ibnu Dinar, Sahal bin Hasan bin Dinar. Wa tsalits yang ketiga, Al-Hasan yang ketiga adalah Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Anil Hasan. Hasan yang keempat adalah Ibnu Ali, itu sibtu Rasulullah, cucunya Nabi, Sayyidina Hasan bin Hasan. Kemudian Anjaddil Hasan, dari kakeknya Sayyidina Hasan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya paling bagusnya bagus, paling baiknya baik, yaitu adalah akhlak yang bagus dan akhlak yang baik. Wa fil hadis, disebutkan juga dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurnanya mukmin iman daripada seorang mukmin yaitu apa? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling bagus akhlak. Wa qala al-Junayd rahimahullahu taala, berkata Imam Junayd Sayyidul Taifah, arba'un tarfa'ul abda ila a'ali darajat wa in dhalla 'amaluhu wa in. Ada empat amalan akan mengangkat hamba ke derajat yang tinggi, wa in dhalla 'amaluhu wa in, sekalipun amalnya dan ilmunya enggak banyak. Amalnya enggak banyak dia, hanya wajib-wajiban, sunnahnya enggak banyak. Ilmunya juga bukan orang yang orang yang banyak mengerti. Hanya wajib-wajib aja yang dia tahu. Tapi dia mempunyai 4 daripada amalan, 4 sifat. Yang pertama dia sabar. Kemudian watawabu, dia orang yang rendah hati. Wasakha, orang yang bermurah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik.
Kalau dia punya 4 ini, maka dia akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun amalnya enggak banyak dan juga ilmunya. Wa fil hadis disebutkan dalam hadis, khoslatani la yakunani fi. Ada 2 perkara, 2 sifat yang tidak ada pada diri mukmin. Yang pertama su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Yang kedua wal bukhul, yaitu bakhil, pelit. Wa qala al-Fudhal bin Iyad nafa'anallahu ta'ala. Berkata Fudhal bin Iyad nafa'anallahu bihi, la an yashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min an yashabani 'abidun sayyidul khuluq. Orang yang fajir, orang yang buruk berteman kepadaku tapi akhlaknya bagus, lebih aku senangi daripada orang yang ahli ibadah tetapi akhlaknya buruk. Orang yang fajir tapi akhlaknya bagus, itu lebih aku senangi untuk berteman kepadanya daripada orang yang ahli ibadah akan tetapi akhlaknya buruk. Wa qala Abu Hazim rahimahullahu taala, berkata Imam Abu Hazim, min su'i khulqi, termasuk daripada akhlak yang buruk, firrajul, pada seseorang, an yadkhula ala ahli, dia masuk ke keluarganya, ke rumahnya, fi sururin, sedangkan dia dalam keadaan senang, ya bahakun, ketawa, fa yatafarraqu khaufan, tapi keluarganya itu pada menjauh dari, karena takut. Padahal dia lagi senang aja, lagi ketawa aja, keluarganya masih takut. Itu menunjukkan berarti dia akhlaknya buruk. Wa kadzalik, begitu juga min su'i khuluqihi, termasuk daripada akhlak yang buruk, hurubul qitah, kucing itu lari dari, kucing tahu bahkan dipukul. Wa su'udul kalba al-ha'id khaufan, anjing akan naik ke tembok, berlari karena takut dari itu, katanya termasuk daripada akhlak yang buruk. Itu ma'inna hadal hadithun nabi, sebenarnya hadis ini adalah hadis yang agung. Wa qaidah min gawaidil, termasuk daripada kaidah agama. Wa qad istamala ala thalathati asya, dan hadis ini telah mencakup 3 perkara: haqqullah wa haqqul mukallaf wa haqqul ibad. Ittaqillah haitsu kunta wa amli sayyi'atan hasanatan muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa amma haqqullah, adapun haknya Allah, yaitu apa? Fa haitsu ma kunta fattaqi, di mana saja kamu berada, bertakwalah kepadanya. Itu haknya Allah. Wa amma haqqul mukallaf, haknya orang yang mukallaf, balik dan berakal, bahwa ittiba'u sayyi'ah bil hasanah, itu mengikuti perbuatan buruk dengan dia melakukan perbuatan baik, karena yang dicatat amal baik dan buruk itu kalau dia sudah mukallaf, kalau dia sudah balik. Kemudian yang ketiga, wa haqqul ibad, haknya hamba, fa huwa mu'asharatuhum bil akhlaqi sayyi'ah, dia menggauli hamba-hamba Allah, manusia bil akhlaqil hasanah, dengan akhlak yang baik. Itu haqqul ibad. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, wa qala wa haditsun hasan. Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Wa fi ba'di nusakh, di riwayat yang lain, di tulisan yang lain dikatakan hasan sahih, hadis ini adalah hasan sahih. Wa nukila, dan dinukilkan an syarhil Ghazaruni, dari Sarah Ghazaruni, annahu qala, dia mengatakan huna hasan min hadits Mu'adz, hadis ini hasan dari riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wa sahih min hadits Abi Dzar, hadis ini sahih dari jalur riwayat daripada Sayyidina Abu Dzar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit insyaallah bermanfaat, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kita termasuk mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu hakaliha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatin insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana tarafna bi annana qadarafna وأسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf bagi daminya lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.